Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Siang hari ini kita masih menyempatkan diri untuk hadir bersama dalam rangka menunaikan salat zuhur berjamaah. Salawat beserta salam tetap terlimpahkan buat alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah dimati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan selain dari ibadah puasa yang digalakkan, ada lagi ibadah yang berkaitan dengan Ramadan, dengan berpuasa, yaitu membaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Pastinya kalau orang-orang beriman pasti yakin dan percaya Al-Quran adalah petunjuk buat kita semua. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah tidak ada keraguan bagi orang-orang yang beriman. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita pasti yakin sebagai seorang muslim, tentunya sebagai panduan buat kita adalah Al-Quran. Dan juga kenapa Al-Quran berkaitan dengan Ramadan? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah sudah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan untuk apa? Yaitu hudan linnas, petunjuk buat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang memberikan penjelasan-penjelasan. Wal furqan, yang memberikan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi bulan Ramadan ini kita selalu memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu juga sebagai petunjuk dan kita banyak akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asri amsalihah, dan satu kebaikan itu dibalas 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfin, dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, alif satu huruf, wala min harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Jadi Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran karena pahalanya sangat berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Makanya banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran. Al-Quran juga memberikan petunjuk buat kita. Petunjuk adalah yang mengarahkan kita ke dalam kehidupan ini. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, dan mana yang batil. Berapa banyak orang yang terjerumus dalam kehidupan ini, rusak kehidupan rumah tangganya. Karena apa? Dia tidak membaca buku petunjuk yang Allah berikan kepadanya. Buku petunjuk hanya tinggal di atas lemari. Buku petunjuk hanya tinggal di atas rak-rak lemari dan lain sebagainya. Tidak pernah dibaca.
Ini juga sangat merugi. Berapa banyak orang hidup kacau karena buku petunjuk yang tidak dibaca, yang tidak pernah dibaca dan tidak pernah diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, sayati 'alan nasi zaman, akan datang nantinya suatu zaman, la yabqa illal Islam illa ismuh, akan datang nanti suatu zaman yang terdapat pada orang Islam itu adalah Al-Quran itu hanya tinggal namanya saja, tidak pernah dibaca, tak pernah dicuil. Apalagi di zaman teknologi ini banyak mencuil HP, betul Pak? Ramadan ini kita rubah Pak, tinggalkan HP kecuali bagi yang penting-penting saja. Perbanyak kita baca Al-Quran. Dan juga kata Rasul, Al-Quran itu wala min Al-Quran illa rasmu, hanya tinggal tulisannya saja, banyak dipajang-pajang dekat pintu sebagai hiasan-hiasan saja, tapi di rumah tak pernah membaca Al-Quran. Ini penangkal setan katanya. Baca Al-Quran itu. Ramadan adalah peluang terbaik, bercocok tanam yang bagus, hasil yang baik, dan berlipat ganda yang Allah berikan kepada kita. Jemaah dimati Allah Subhanahu wa taala, inilah petunjuk-petunjuk yang harus kita gunakan dalam kehidupan ini. Kalau petunjuknya tidak digunakan, pasti nanti hidupnya akan tersesat. Betul Pak ya? Jemaah dimati Allah Subhanahu wa taala, petunjuk yang Allah berikan di dalam kehidupan kita ini ada dua petunjuk yang harus kita pegangi. Ya. Dua petunjuk. Taraktu fikum amrayni in tamaksatum lan tadilu abada. Aku tinggalkan, kata Rasul, dua perkara yang nantinya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah yang pertama adalah Al-Quran. Ini kitab yang petunjuk yang pertama. Baca Al-Quran, tengok Al-Quran, perhatikan dan memahami Al-Quran. Baca dengan tartil, perhatikan kaedah-kaedah tajwidnya. Jangan hanya baca borongan, yang penting cepat khatam, tapi bacalah dengan berkualitas. Yang kedua kata Rasul, as-sunnah, yaitu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti, kita pelajari. Untuk apa semuanya kita pelajari? Supaya kita dapat mendapatkan suatu penjelasan dari Al-Quran. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Itu semuanya dapat dari petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW juga memberikan penjelasan kepada kita supaya apa? Supaya kita dapat bisa membedakan. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mencampur adukkan mana yang hak dan yang batil. Padahal dia tahu tuh ini haram, ini halal, tapi membuat juga. Tidak boleh dicampur adukan. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan kamu mengetahui apa yang kamu kerjakan, kata Allah. Tidak boleh. Ramadan adalah kita dibina, bulan tarbiyah, bulan pendidikan, melatih kita bagaimana sikap kita untuk dapat baik melakukan ritual ibadah. Semoga kita nantinya menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.